نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur, mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita semua yang tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu karena saking banyaknya. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan, yang masih Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua hingga malam hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini di malam ganjil yang terakhir di bulan Ramadan ini, malam ke-29. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan keistiqomahan, kula panjenengan sami tasih pinaringan keistiqomahan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami saged makempal wonten ing masjid menika, wonten ing dalu menika malam ganjil terakhir ya, yang kemungkinan turunnya Lailatul Qadar. Dan memang jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hari-hari terakhir di bulan Ramadan itu merupakan saat-saat yang menentukan, momen-momen yang sangat menentukan, yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan tentunya godaannya semakin banyak, ujiannya semakin berat, supaya kita bisa istiqomah, tetap memanfaatkan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amalan ketaatan hingga nanti kita benar-benar berpisah dengan bulan Ramadan yang tersisa tinggal 1 atau 2 hari lagi insyaallah ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keistiqomahan itu merupakan perkara yang berat. Istiqomah ini merupakan suatu ujian yang membutuhkan kekuatan iman. Siapapun yang tidak bisa istiqomah, maka dia tidak akan bisa mencapai tujuan. Dan di sini alhamdulillah sekali lagi kita harus bersyukur nih, panjenengan sami masih Allah mudahkan untuk bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah. Napa malih panjenengan sami wonten ingkang iktikaf nggih. Nika sedaya peserta iktikaf, Pak? Mboten nggih? Oh, nggih. Tapi Masya Allah niki kula napa termasuk ya peserta kajian iktikaf yang terbanyak mring. Nggih. Nah, biasanya peserta kajian iktikaf niku ya hanya peserta iktikaf nggih. Nah, menika mbok pilih panjenengan sami wonten ingkang mboten napa tumut iktikaf tapi tetap ikut menghadiri kajian iktikaf. Dan tentunya iktikaf ini suatu amal ibadah yang bisa menjadi wasilah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi memang bukan syarat, bukan menjadi syarat kita mendapatkan Lailatul Qadar itu harus iktikaf. Tapi bagi panjenengan semua yang Allah mudahkan bisa iktikaf walaupun hanya di malam hari, alhamdulillah. Jenengan termasuk yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan bisa mengisi malam-malam terakhir ini dengan memperbanyak ibadah. Ya napa tetap benten nggih menawi beribadah menghidupkan malam-malam terakhir menika antaranipun wonten ing masjid iktikaf teng masjid kalian ten griya tetap berbeda. Tetap tentunya kondisinya lebih mendukung ketika kita iktikaf di masjid untuk memperbanyak amal ibadah. Tapi bagi panjenengan yang belum bisa iktikaf, tentunya tidak perlu kecil hati, karena jenengan tetap bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini. Dan tentunya kita semua berharap semoga apa yang kita upayakan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini bisa benar-benar membuahkan hasil, kita semua mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada keistiqomahan tadi. Istiqomah itu sesuatu yang berat. Namanya kita menjaga konsistensi, menjaga keajekan kita dalam beribadah, melakukan suatu amal ibadah. Itu butuh perjuangan. Oleh karena itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, beriman, dia mengikrarkan keimanannya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas keimanan. Karena ketaatan itu merupakan bukti nyata dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia beriman, dia istiqomah, maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kelak di hari kematiannya tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun menghampirinya. Para malaikat dari langit turun menghampirinya, mendatanginya untuk memberikan kabar gembira. Para malaikat tersebut akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian merasa takut, merasa khawatir akan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Tentunya orang yang sudah berhadapan dengan malaikat maut, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, seseorang nanti yang mereka di penghujung kehidupannya, dan semua tiap dari kita nanti akan menghadapinya. Dia sudah berhadapan dengan malaikat maut, dia sudah melihat malaikat maut, dia sudah melihat ajal di hadapannya. Tentunya siapapun itu, dia yakin bahwa setelah dia mati nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Orang yang sebelumnya tidak beriman sekalipun, kalau sudah bertemu dengan berjumpa dengan malaikat maut, dia baru sadar bahwasanya dia selama ini di atas kelalaian. Dia selama ini tidak meyakini peringatan-peringatan yang disampaikan kepadanya. Ya. Termasuk orang yang beriman, tentunya ketika sudah kedatangan malaikat maut, tentunya dia semakin yakin akan adanya akhirat. Nanti dia akan dibangkitkan setelah kematiannya, dan dia harus mempertanggungjawabkan semua yang dia lakukan di dunia. Maka oleh karena itu para malaikat yang turun tadi, yang menghampiri orang-orang yang istiqomah di dunia, mereka memberikan kabar gembira, mereka memberikan ucapan-ucapan yang menenangkan hati hamba tersebut. Alla takhafu, kalian tidak perlu takut untuk menghadapi apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, janganlah kalian merasa sedih ketika meninggalkan perkara-perkara dunia, harta, keluarga, dan semua yang dia miliki di dunia. Tidak perlu dia sedih untuk meninggalkan semua itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian para malaikat tadi mengatakan, dan
bergembiralah dengan surga Allah yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan orang yang istiqomah di penghujung kehidupannya nanti. Tentunya kita berharap kita semua yang ada di sini termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bisa istiqomah hingga ajal menjemputnya. Amin. Hingga kita akhirnya bisa mendapatkan husnul khotimah. Maka ini butuh keistiqomahan Bapak Ibu sekalian. Siapapun yang tidak bisa istiqomah, dia akan sulit untuk bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Rasulullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada saya suatu ucapan tentang agama Islam ini yang nanti saya tidak perlu bertanya lagi kepada selainmu, wahai Rasulullah. Cukup saya dengar darimu saja. Maka kemudian Rasulullah pun memberikan jawaban satu kalimat yang ringkas. Rasulullah mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa menggapai keselamatan di dunia dan di akhirat adalah istiqomah. Jadi memang istiqomah ini perkara yang berat. Dan tentunya kita semua bisa merasakan namanya kita menjaga keajekan, menjaga konsistensi kita dalam beramal, menjaga keistiqomahan dalam beramal itu lebih sulit dibandingkan ketika kita pertama kali melakukannya. Mungkin ketika mengawali pertama kali itu lebih mudah dibandingkan menjaga keistiqomahan. Termasuk di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian. Jenengan dari hari pertama sampai hari yang ke-28 ini sudah masuk malam yang ke-29 ini. Tentunya butuh perjuangan panjenengan semua. Ya kita semua butuh perjuangan untuk menjaga konsistensi kita, menjaga keistiqomahan kita. Maka oleh karena itu keistiqomahan ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak akan mungkin bisa istiqomah tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kalimat hauqalah yang ini menjadi salah satu kalimat inti atau kalimat utama dalam Islam selain kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat hauqalah. Napa Pak? Kalimat hauqalah menika napa? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami niku mboten saged nindakake napa amalan napa kemawon. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan apapun dan kita tidak akan bisa terhindar dari keburukan apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa meminta di dalam tiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi ayat ini merupakan perwujudan yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami beribadah ya Allah, itu merupakan pengamalan dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, itu merupakan pengamalan dari kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jadi supaya kita tidak merasa ujub, tidak merasa takjub terhadap diri kita sendiri, tidak merasa sombong ketika kita sudah bisa mencapai tingkatan-tingkatan dalam beramal. Kita sudah bisa melakukan amalan-amalan yang besar, kita bisa istiqomah di atas ketaatan, itu kita tidak perlu sombong. Dan kita tidak boleh sombong, karena semua itu hanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pembahasan kita keistiqomahan setelah Ramadan.
Maka inilah ujian yang sesungguhnya nanti Bapak Ibu sekalian. Yang jelas kita harus ingat bahwa kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya berlaku di bulan Ramadan. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, tabi'in menika muridipun para sahabat, bernama Al Hasan Al Basri rahimahullah taala. Beliau ini ulama terkenal dari kalangan tabi'in. Beliau ini pernah menyampaikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah menjadikan batasan waktu bagi seorang hamba untuk beramal kecuali kematian. Kecuali kematian kita. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-99 atau ayat yang terakhir dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga datang kepadamu apa yang diyakini. Apa yang kita yakini, yaitu al-maut, kematian kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput. Jadi tidak ada batas akhir dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika nanti ruh kita sudah berpisah dengan jasad. Ketika kita sudah ditandu, dibawa, digiring menuju liang lahat. Itu batas akhir kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini tetap berlaku pula di selain bulan Ramadan, di bulan-bulan berikutnya selepas bulan Ramadan. Maka itu yang harus kita jaga keistiqomahannya. Panjenengan di bulan Ramadan ini alhamdulillah mungkin bisa rutin nggih salat sunnah rawatib. Insyaallah kalau salat wajib itu jelas nggih. Ini salat sunnahnya, salat sunnah rawatib. Nggih salat duha, salat malam nggih, salat tarawih. Nanti di selepas bulan Ramadan hendaknya tetap kita jaga. Salat duhanya tetap kita jaga nggih. Salat sunnah rawatibnya tetap kita jaga. Salat malamnya nggih. Jangan sampai kemudian kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian nggih. Kalau memang kuantitasnya menurun, kalau memang jumlahnya menurun, jumlah rakaatnya menurun, tidak masalah. Yang penting ajak kita tetap lakukan. Misalnya sholat duha kalau di bulan Ramadan mungkin kita bisa lebih dari 2 rakaat. Maka selepas bulan Ramadan paling tidak minimal 2 rakaat kita jaga. Atau sholat malam. Kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih minimal 11 rakaat. Nanti selepas bulan Ramadan kita tetap laksanakan sholat tahajud walaupun tidak sampai 11 rakaat. Misalnya cuma 2 rakaat ditutup 1 witir atau 4 rakaat ditutup 1 witir, monggo. Yang penting tetap kita jaga konsistensinya, keistiqomahannya. Jangan sampai kita tinggalkan Bapak Ibu sekalian. Karena kita sudah berusaha, berupaya di bulan Ramadan ini untuk membangun bangunan ketakwaan. Jangan sampai kemudian selepas bulan Ramadan kita sendiri yang menghancurkan bangunan ketakwaan tersebut dengan kita meninggalkan amalan-amalan yang itu sudah kita rutinkan di bulan Ramadan. Begitu pula sedekahnya, bacaan Qur'annya, ampun ngantos mushaf Al-Qur'an menika sak sampunipun bulan Ramadan ditutup lagi, dimasukkan ke dalam rak buku, lemari buku. Ramadan berikutnya baru dibuka lagi. Jangan sampai kita hanya membaca Al-Quran itu hanya di bulan Ramadan Bapak Ibu. Karena Al-Quran tersebut semakin sering kita baca, maka akan menjadi pemberi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Walaupun mungkin tidak sebanyak di bulan Ramadan, mungkin di antara kita di bulan Ramadan ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih dari sekali, minimalnya sekali. Mungkin bisa lebih dari sekali, Masya Allah. Nanti di selepas bulan Ramadan, ya paling tidak kita seharinya kita baca 1 lembar,
Atau kalau bisa seharinya kita baca setengah juz misalnya. Atau satu hizb atau setengah, satu hizb itu berarti 1/4 juz. Maka itu harus kita perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, jangan sampai kemudian kita meninggalkan amalan-amalan yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan ini. Karena itu nanti akan berpengaruh kepada ketakwaan yang sudah kita tumpuk di bulan Ramadan. Ya, kita semua tahu bahwa di antara tujuan disyariatkan ibadah puasa di bulan Ramadan agar kita bertakwa, la'allakum tattaqun. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk membangun bangunan ketakwaan. Jadi kita bayangkan ketakwaan itu seperti sebuah bangunan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Lah tentunya nanti selepas bulan Ramadan harus kita jaga bangunan tersebut. Kalau bisa kita sempurnakan, jangan justru kita hancurkan lagi. Maka jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan tentang seorang wanita. Seorang wanita yang dia mengurai kembali benang yang dia sudah napa niku? Yang sudah dipintal, yang sudah dirapikan dengan susah payah. Ketika sudah rapi dia urai kembali, dia jadikan berantakan kembali. Itu permisalan yang Allah berikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang dia mengurai kembali benang-benang yang telah dia pintal dengan kuat dan dengan rapinya. Dia urai kembali. Ya. Maka ini permisalan bagi seorang yang dia sudah susah payah mengupayakan melakukan amalan-amalan yang besar, merutinkan amalan-amalan yang besar, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut, tidak bisa istiqomah. Maka seperti bangunan ketakwaan tadi yang akhirnya setelah bulan Ramadan dihancurkan kembali. Kalau kemudian kita tunggu Ramadan berikutnya untuk kembali membangun bangunan ketakwaan tersebut, lalu kapan kita bisa menyempurnakan bangunan ketakwaan tersebut? Ya. Kalau tiap kali kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita hancurkan kembali, kita rusak kembali. Lalu kapan ketakwaan itu akan sempurna, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah yang perlu kita perhatikan ketika selepas bulan Ramadan nanti, kita harus tetap menjaga keistiqomahan dalam beramal. Dan tentunya kita berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Dan juga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang harus kita ingat, karena tentunya setiap dari kita itu ingin amalan-amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini yang memang dilipat gandakan pahalanya. Berlipat ganda tanpa ada batasan bahkan, ya. Khusus di bulan Ramadan ketika seorang hamba melakukan ibadah puasa. Kita ingin semua ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda, tentunya kita tidak bisa memastikan ibadah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Cuman di sana ada sebuah tanda yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk bahwa amalan ibadah kita ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda diterimanya amal ibadah seorang hamba itu adalah ketika amal ibadah tersebut melahirkan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Artinya hamba tadi bisa istiqomah dalam melakukan ketaatan. Maka di antara tanda seorang hamba diterima amalan ibadahnya di bulan Ramadan adalah ketika dia bisa tetap menjaga keistiqomahan selepas bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita upayakan. Ini yang harus kita perjuangkan.
tentunya kita hanya bisa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Tapi tentunya harus ada upaya dari dalam diri kita untuk benar-benar menjadikan diri kita ini pantas untuk diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa perkara, ada beberapa hal yang bisa menjadi sebab bagi kita semua untuk bisa terus istiqomah setelah bulan Ramadan. Ini mungkin yang perlu kita perhatikan, yang bisa kita lakukan nanti, dan semoga dengan kita menempuh sebab-sebab ini kita bisa benar-benar menggapai keistiqomahan setelah bulan Ramadan nanti. Bangunan ketakwaan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan, bekal ketakwaan yang sudah kita kumpulkan di bulan Ramadan ini akhirnya bisa cukup bagi kita untuk menjalani kehidupan kita di bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, hingga nanti Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan, atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita terlebih dahulu menjemput ajal kita. Yang penting kita tetap istiqomah di atas ketaatan. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan, yang pertama adalah kita perbanyak doa meminta keistiqomahan. Kita perbanyak doa minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk doa yang paling sering beliau ucapkan. Napa Bapak Ibu doanya? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Jadi hati kita ini sangat mudah Allah bolak-balikkan. Hati kita ini sangat mudah untuk bolak-balik, karena memang demikianlah hati. Al-qalbu itu yataqallab, dari kata taqallaba yataqallabu, yang artinya bolak-balik. Jadi hati kita ini, qalbu kita ini mudah untuk berbolak-balik. Kadang semangat, kadang turun semangat, kadang malas. Kadang mudah untuk diajak ketaatan, melakukan ketaatan, kadang sulit untuk diajak ketaatan. Maka butuh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Ini hendaknya senantiasa kita baca. Kita perbanyak membaca doa ini, karena Rasulullah SAW saja beliau sering membaca doa ini, jamaah sekalian. Beliau yang tentunya tingkat keimanannya itu yang paling sempurna, tingkat keistiqomahannya paling sempurna, beliau adalah hamba Allah yang paling sempurna, beliau saja senantiasa membaca doa ini. Maka tentunya kita lebih layak lagi untuk terus membaca doa ini. Terus monggo ulun panjenengan sami dihafalkan doanya tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Karena tadi kita kembalikan kepada apa yang saya sebutkan tadi, la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan bisa istiqomah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan, wong kang soleh kumpu lono. Niku syair yang terkenal dari Sunan Bonang. Wong kang soleh kumpu lono. Jadi hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan saya lihat alhamdulillah Bapak Ibu di Masjid Nurul Iman ini luar biasa. Lingkungan yang sudah terbentuk di masjid ini luar biasa Bapak Ibu. Jenengan harus syukuri ada masjid yang seperti ini di lingkungan panjenengan, di mana masjid ini dimakmurkan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat, ada majelis ilmu, ada TPA dan yang lainnya. Tentunya hendaknya kita makmurkan masjid ini
Dan saya yakin siapapun yang di antara panjenengan yang bersemangat untuk memakmurkan masjid ini, jenengan tentunya ingin menjadi orang-orang yang soleh. Maka oleh karena itu hendaknya kita sering-sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita cari lingkungan yang bisa mendukung kita supaya bisa istiqomah. Kalau bahasa anak-anak sekarang circle. Kita cari circle yang baik. Kita cari circle yang bisa mendukung kita untuk senantiasa ingat akan akhirat. Karena memang lingkungan teman dekat, sahabat itu sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian, sangat berpengaruh terhadap agama kita. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaknya tiap-tiap dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hati-hati Bapak Ibu, jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang itu bisa mengingatkan kita kepada akhirat, yang bisa sama-sama kita ajak untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan, berlomba-lomba dalam kebaikan, hingga akhirnya bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Maka ini yang kedua Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau bisa panjenengan nanti selepas bulan Ramadan jangan sampai panjenengan tinggalkan yang namanya majelis ilmu. Saestu niku nggih. Di antara sebab terbesar kita bisa istiqomah ketika kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu. Karena majelis ilmu luar biasa, keutamaan-keutamanya sangat banyak, dan panjenengan mungkin sudah sering mendengarnya dari ustadz-ustadz yang menyampaikan. Kita hadir saja, kita hadir mungkin kita tidak bisa menahan ngantuk di majelis ilmu, akhirnya kita ketiduran. Itu saja kita tetap mendapatkan kebaikan dari majelis ilmu. Kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seseorang yang hadir ke majelis ilmu yang dia awalnya niatnya itu bukan untuk mendengarkan ilmu, mungkin ada urusan duniawi, akhirnya dia hadir karena dia menunggu teman yang hadir di majelis tersebut misalnya. Karena ada urusan dalam hal duniawi, akhirnya dia mau tidak mau ikut hadir di situ. Itu pun dia bisa tetap mendapatkan bagian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Apalagi bagi kita yang benar-benar hadir, berusaha mendengarkan, berusaha mengikhlaskan niat kita, ini tentunya keutamaan yang besar. Hingga akhirnya kita pun bisa istiqomah di atas ketaatan. Kalau kita sudah mulai meninggalkan majelis ilmu, itu berat. Berat bagi kita untuk istiqomah nanti. Karena tiap kita hadir di majelis ilmu, kita bisa dapat nasihat, kita bisa dapat peringatan, kita bisa diingatkan lagi. Ketika turun semangat kita, akhirnya bisa semangat lagi. Ketika kita mulai lalai, diingatkan lagi. Maka itu pentingnya kita menghadiri majelis ilmu. Dan alhamdulillah di Masjid Nurul Iman ini sudah rutin ada jadwal kajian atau majelis ilmu. Alhamdulillah. Saya itu Bapak Ibu menika nikmat ingkang kedah dipun syukuri. Karena jarang ada masjid-masjid yang bisa semakmur ini di zaman sekarang ini. Maka jenengan harus syukuri. Di kampung saya saja masjidnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Tidak semakmur ini. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga hendaknya kita menjaga istiqomah atau menjaga konsistensi kita dalam beramal, walaupun mungkin amalan kita itu sedikit, kecil, asalkan ajek itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya sebutkan, salat sunnahnya walaupun mungkin nanti di luar bulan Ramadan itu tidak sebanyak ketika kita lakukan di bulan Ramadan, tidak masalah. Yang penting tetap ajek Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan ahabbul amal ilallah adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang paling ajeg, yang paling konsisten, yang paling istiqomah dilakukan oleh seorang hamba, walaupun itu amalan yang kecil. Jadi kalau kita memang baru bisa istiqomahnya itu melakukan yang sedikit, ya sudah kita lakukan. Yang sedikit itu kita jaga. Baru nanti seiring dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah dapat istiqomahnya, bisa kita tingkatkan sedikit demi sedikit. Jangan justru kemudian kita tinggalkan. Tentunya yang wajib ya harus tetap kita jaga, dan kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita perhatikan ini, kita jaga keistiqomahan kita dalam beramal. Walaupun itu amalnya sedikit, asalkan kita lakukan dengan istiqomah, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara yang berikutnya yang bisa menjadi sebab kita bisa istiqomah di atas ketaatan, mungkin tadi sudah saya singgung sebelumnya, yaitu kita berusaha menjaga ibadah yang wajib. Jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita remehkan. Kalau yang wajib ini sudah bolong-bolong, atau kalau yang wajib ini sudah kita remehkan, akhirnya amalan-amalan yang sunnah apalagi. Sehingga akhirnya konsistensi atau keistiqomahan kita pun juga akan luntur perlahan-lahan. Ya, maka yang wajib ini harus kita perhatikan. Ketika di bulan Ramadan kita sudah bisa menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu, bahkan bisa berjamaah di masjid, kita jaga. Yang wajib ini harus benar-benar kita jaga. Dan kemudian kita tetap menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi kalau yang wajib ini sudah kita jaga, itu sudah menjadi modal utama kita untuk bisa istiqomah. Maka ini perlu kita perhatikan. Dan kemudian baru kita tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Nanti di bulan Syawal, yaitu di situ akan diuji keistiqomahan kita, termasuk melakukan puasa. Puasa Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh, nanti di bulan Syawal itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa, walaupun hukumnya sunnah, tidak wajib, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kalau kita bisa melakukannya, kita puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahrin. Barang siapa puasa di bulan Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama 1 tahun penuh. Setahun muput Bapak Ibu. Panjenengan sakit Pak siam setahun muput? Boten wonten jedanipun? Tentunya sulit. Dan mungkin mustahil kita bisa melakukannya. Berat, sangat berat tentunya. Nah, ini bisa kita dapatkan pahalanya dengan kita puasa cuma 6 hari di bulan Syawal. Dari 29 atau 30 hari nanti di bulan Syawal, 6 hari saja, cukup 6 hari. Boleh nanti kita selang-seling, nggak harus 6 hari berturut-turut. Boleh kita cicil asalkan masih di bulan Syawal. Mungkin nanti sepekan setelah Lebaran, karena biasanya kalau masa atau jangka waktu sepekan itu masih banyak kegiatan. Tentunya itu masih waktu-waktu kita untuk menikmati suasana Lebaran. Kita masih hendaknya kita memuliakan tamu, saudara-saudara kita yang datang ke rumah kita, kita jamu dengan jamuan makanan minuman. Kita juga ketika diundang untuk mendatangi acara Lebaran, di sana tentunya ada hidangan makanan dan minuman. Maka lebih baik kita tetap berbuka terlebih dahulu. Jangan lebih baik kita mulai puasa Syawalnya. Nanti kalau sudah tidak ada lagi acara-acara yang di situ
kita harus makan dan minum. Jadi supaya kita tetap mendapatkan keutamaan, ya, membagi kebahagiaan di hari-hari Lebaran. Tapi setelah itu kita tetap puasa sunnah, setelahnya 6 hari yang kita kemudian mendapatkan pahala seperti seperti puasa 1 tahun penuh. Maka ini keistiqomahan yang diuji nanti di bulan Syawal itu. Dan juga nanti bahkan di malam pertama, di malam 1 Syawal itu sudah diuji keistiqomahan kita, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Sudah diuji keistiqomahan kita, apakah kita masih melaksanakan sholat malam atau tidak. Coba nanti kita upayakan, ya, di malam 1 Syawal kita tetap laksanakan sholat malam, sholat tahajud. Jangan sampai kemudian di malam pertama setelah selesai Ramadan kita sudah tinggalkan rutinitas kita di bulan Ramadan. Eman. Maka hendaknya kita jaga keistiqomahan kita agar kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa menjaga keistiqomahan, maka insya Allah kita bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan. Ya, ketika kita bisa menjaga keistiqomahan sampai selesai bulan Ramadan nanti, dan bahkan nanti bisa kita lanjutkan keistiqomahan kita selepas bulan Ramadan, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dan insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan. Ya, amin. Karena di antara sebab kita mudah untuk istiqomah ketika dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau masih ada beban dosa, maksiat, itu berat bagi kita untuk melakukan ketaatan. Maka itu yang perlu kita perhatikan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, pada kajian malam hari ini, ya. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi tentunya yang paling utama saya sampaikan nasihat tersebut untuk diri saya pribadi, dan semoga juga bermanfaat bagi jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, puasa kita, salat kita, sedekah kita, tilawatul Quran kita, dan semua amal-amal ibadah kita. Dan semoga Allah lipat gandakan pahalanya, dan Allah jadikan sebab diampuninya dosa-dosa kita, dijauhkannya kita dari neraka, dan dimasukkannya kita ke dalam surga. Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, dan semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan-kesempatan lainnya. Dan di sini saya secara pribadi juga mohon maaf kepada jamaah sekalian apabila ada salah kata, salah sikap dari saya, dan tentunya kita memohon agar kita kelak dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.